Anak Pulau Berbagi Berita. Selama 31 bulan berturutan, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan. Namun fakta tidak lantas membuat cadangan devisa atau CADEV menguat. Banyak eksportir yang hobi menyimpan devisa hasil ekspor DHE ke luar negeri. Padahal pundi-pundi eksportir tersebut seharusnya mampu memperkuat rupiah di tengah tekanan terhadap nilai tukar. Surplus selama 31 bulan itu membuat nilai ekspor Indonesia menyentuh angka 609,1 miliar US dollar atau lebih dari 9.000 triliun rupiah. Namun posisi cadangan devisa justru tidak bergerak jauh di kisaran 130 sampai 140 miliar US dollar pada rentang waktu tersebut. Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan kebanyakan eksportir nakal ini berada di bidang pertambangan. Dari total pengenaan sanksi DHE sumber daya alam tahun 2021 hingga 2022 nilainya mencapai 53 miliar rupiah. Selama tahun 2022, harga komoditas andalan Republik Indonesia seperti batu bara dan nikel mengalami kenaikan yang fantastis. Kondisi ini jelas menggambarkan bahwa eksportir telah mengeruk hasil bumi Republik Indonesia tetapi membawa dolar hasil keuntungannya ke luar negeri. Menyudahi praktek ini dan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor DHE dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengelolaan sumber daya alam. Namun pengusaha pertambangan melalui Indonesia Mining Association, IMA, meminta devisa hasil ekspor perusahaan tambang tidak sepenuhnya diparkir di dalam negeri. Pasalnya, hal tersebut akan berdampak bagi kinerja keuangan perusahaan. PLH Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, IMA, Joko Wijayatno mengatakan, hutang-hutang perusahaan tambang selama ini dalam bentuk mata uang asing dolar. Oleh sebab itu, apabila DHE harus ditaruh ke dalam negeri, hal ini akan memberatkan perusahaan. Demikian Joko kepada CNBC Indonesia Senin 16 Januari 2023. Joko menilai selama ini perusahaan-perusahaan batu bara kakap seperti PT Kaltim Prima Coal, Adaro, dan PT Arutmin telah menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait DHE. Namun hal tersebut belum banyak dipatuhi perusahaan-perusahaan tambang kecil. Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, Beni Sutrisno, belak-belakan soal eksportir yang enggan membawa devisa hasil ekspor ke Indonesia dan cenderung lebih suka menyimpannya di luar negeri. Hal ini disebabkan pasar Indonesia kurang mendukung untuk perkembangan instrumen-instrumen US dollar itu. Jadi eksportir tetap lari ke luar negeri. Kelangkaan instrumen dolar Amerika Serikat di pasar keuangan Indonesia terjadi karena kondisi pasar yang sangat sempit sehingga menyulitkan perputaran dolar. Akibatnya hal ini berimbas pada sedikitnya persediaan dolar di pasar keuangan. Alasan kedua, terkait persyaratan dalam pembiayaan dengan dolar, ia menilai terdapat syarat-syarat rumit yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan sehingga membuat eksportir kesulitan mendapat dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia sejatinya memberlakukan pilihan instrumen keuangan lainnya dalam transaksi perdagangan. Pemerintah dapat belajar dari Hong Kong yang telah membolehkan penggunaan letter of credit (LC) sebagai jaminan untuk membeli bahan baku ke luar negeri. Indonesia selama ini masih menggunakan jaminan fisik dalam bertransaksi.